dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Wali Songo. Saksikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan biografi tentang Sunan Kudus dan Sunan Giri. Inilah biografi singkat. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal sebagai ulama yang bijaksana dan toleransi terhadap budaya masyarakat setempat. Beliau mendirikan Masjid Menara Kudus yang masih terkenal hingga sekarang. Metode dakwah Sunan Kudus menggunakan pendekatan budaya dan tradisi masyarakat, menghormati pemeluk agama lain, terutama Hindu, menggunakan seni dan pengajaran agama dengan bahasa yang mudah dipahami. Masjid Menara Kudus dengan corak budaya Hindu Islam agar masyarakat tertarik. Hikmah dan keteladanan Sunan Kudus: menghargai perbedaan agama dan budaya, berdakwah dengan santun dan damai, bijaksana dalam menghadapi masyarakat, menjaga toleransi antarumat beragama. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Raku atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan dan merupakan murid Sunan Ampel. Sunan Giri terkenal sebagai penyebar Islam di daerah Jawa Timur dan mendirikan pesantren di Giri Gresik. Metode dakwah Sunan Giri: mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, mengajarkan Islam melalui permainan dan lagu. Anak-anak berdakwah kepada masyarakat dan para bangsawan, menyebarkan ajaran Islam hingga keluar pulau Jawa. Hikmah dan keteladanan Sunan Giri: semangat menuntut ilmu dan mengajarkannya, berdakwah dengan kreatif dan mudah dipahami, menjadi pemimpin yang bijaksana, rajin menyebarkan kebaikan dan pendidikan agama. Sekian dari saya, Raja Gazirko. Terima kasih. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang berdakwah di wilayah Gunung Muria, Jawa Tengah sekitar abad ke-15 Masehi. Nama asli Sunan Muria diperkirakan Raden Umar Said atau Raden Praboto. Ia putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Dalam metode dakwah ada 3, yaitu lewat seni dan kesenian rakyat. Ia menciptakan tembang Sinom dan Kinanti serta menyebarkan tembang Tombo Ati untuk ajaran tauhid dan akhlak. Kedua, lewat pertanian dan kesejahteraan. Ia mengajarkan warga menanam tanaman, beternak, dan membuat kerajinan. Jadi, Islam masuk bareng dengan peningkatan ekonomi. Yang ketiga, akulturasi, bukan benturan. Ia enggak langsung hapus tradisi yang baik dipertahankan, tapi diisi nilai-nilai Islam. Hikmah dari Sunan Muria ada 3. Yang pertama, dakwah itu harus menyesuaikan kondisi umat. Kalau mau diterima, jangan paksa. Mulai dari yang mereka paham, baru pelan-pelan arahkan ke ajaran Islam. Kedua, ilmu harus bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sunan Muria enggak cuma ngajarin sholat, tapi juga cara hidup mandiri lewat pertanian dan kerajinan. Yang ketiga, kesederhanaan dan dekat dengan rakyat. Ia memilih tinggal di gunung, jauh dari pusat kerajaan, agar bisa dekat dengan petani dan nelayan. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Mas Said. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur sekitar tahun 1450 dan wafat di Demak, Jawa Tengah sekitar tahun 1513. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui seni budaya seperti wayang dan gamelan. Saat muda, beliau dikenal sebagai Beranda Lokajaya, lalu bertobat setelah bertemu Sunan Bonang.
Metode dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang kedua, memakai gamelan, tembang, dan kesenian Jawa agar dakwah lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa tanpa menghilangkan budaya yang baik. Yang keempat, berdakwah dengan cara damai, santun, dan tidak memaksa sehingga masyarakat menerima Islam dengan sukarela. Yang kelima, memberikan contoh perilaku yang baik seperti hidup sederhana, sabar, dan rendah hati. Yang keenam, bergaul dekat dengan rakyat kecil sehingga lebih mudah mengajak masyarakat mempelajari Islam. Hikmah Sunan Kalijaga. Yang pertama, mengajarkan bahwa berdakwah harus dilakukan dengan santun dan damai. Yang kedua, menghargai budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menjadi pribadi yang sabar, bijaksana, dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan pentingnya hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, mengajarkan sikap peduli, suka menolong, dan membantu sesama. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir di Kampar, Vietnam sekitar tahun 1401 dan merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren di daerah Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran Islam. Beliau juga dikenal sebagai guru dari para wali lainnya seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Surabaya. Metode dakwah Sunan Ampel. Yang pertama, menggunakan pendidikan melalui pesantren. Yang kedua, mengajarkan Islam dengan pendekatan sopan dan damai. Yang ketiga, menyesuaikan dakwah dengan budaya masyarakat Jawa. Yang keempat, memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menjalin hubungan dengan kerajaan dan masyarakat sekitar. Hikmahnya, yang pertama, kita harus menyebarkan kebaikan dengan sikap santun dan damai. Yang kedua, pendidikan sangat penting untuk menambah ilmu. Yang ketiga, menghargai budaya selama tidak bertentangan dengan agama. Dan yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Nama asli Sairif Hidayatun, lahir 1448 Masehi, wafat 1560 Masehi, putra ulama Arab dan putri Prabu Siliwangi, anggota Wali Songo, pendiri sekaligus Sultan Cirebon 1482-1568, dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Metode dakwah. Jadi sultan untuk melindungi syariat Islam, bikin jalan untuk dekati rakyat, hormati tradisi Sunda, dakwah jadi mudah diterima, dirikan pesantren di Gunung Jati, tuntun ilmu ke Timur Tengah sebelum jadi sultan, jabatan dipakai, sejahterakan rakyat, sebar agama, rangkul budaya lokal, tinggalkan akidah. Yang dakwah pakai ilmu, politik, dan peduli rakyat. Biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik berasal dari daerah Persia dan datang ke Jawa sekitar abad ke-14. Beliau menyebarkan Islam di daerah Gresik dengan cara berdagang, membantu masyarakat, dan mengajarkan pertanian. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah Sunan Gresik. Yang pertama, berdakwah melalui perdagangan dan pergaulan. Yang kedua, membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Yang ketiga, mengajarkan teknik pertanian dan pengobatan. Yang keempat, menyebarkan Islam secara damai tanpa paksaan. Dan yang kelima, berbaur dengan masyarakat setempat.
Hikmahnya yang pertama, menolong sesama tanpa membedakan agama atau suku. Yang kedua, berdakwah harus dilakukan dengan ramah dan bijaksana. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dapat membantu kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, sikap peduli dan rendah hati membuat orang mudah menerima nasihat. Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir 1465 Masehi di Tumbas. Wafat 1525 Masehi, anggota Wali Songo, dimakamkan di Tumbas. Metode dakwah: gamelan bonang, tambang macapai, dan suluk wijit, tombak ati, pakai budaya Jawa biar Islam mudah diterima. Hikmah teladan: gamelan tambang jadi media dakwah, Al-Quran, sholat malam, zikir, puasa, kumpul orang soleh, muridnya Sunan Kalijagat, wali seniman yang ngajar Islam lewat keindahan budaya Jawa. Raden Raja aslinya adalah Raden Kasim, juga dikenal sebagai Syarifuddin atau Raden Syarifuddin. Ayahnya adalah Sunan Ampel. Raden Rahmat, ibunya adalah Nyai Ageng Manila, putri Adapati Tuban. Saudaranya adalah Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir sekitar abad ke-15 di Ampel, Denta, Surabaya. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama Derajat sendiri diambil dari nama tempat desa beliau berdakwah, yaitu Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat mendapat gelarnya sebagai Raden Syarifuddin dan juga dikenal dengan sebutan Sunan Mahmud atau Sunan Murjapada. Makamnya kini terdapat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Yang pertama, metode dakwah beliau adalah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat menggunakan tembang lagu Jawa sebagai media dakwahnya. Dan yang kedua adalah dakwah sosial dan kepedulian pada kaum lemah. Dan beliau sangat dikenal dengan kepeduliannya terhadap fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang menderita. Dan yang ketiga adalah pengobatan dan pertolongan. Beliau juga dikenal sebagai pengobatan yang cukup hebat, dan Sunan Derajat sendiri menggunakan ilmu pengobatannya untuk mendekati masyarakat. Pendekatan bertahap dan penuh kasih. Dakwah dilakukan secara pelan-pelan dan lembut, tidak memaksakan ajaran Islam. Dan hikmah dari Sunan Derajat sendiri yang pertama adalah utamakan empati sebelum berdakwah. Rasakan dulu penderitaan orang lain. Dan yang kedua adalah amalnya terlebih kuat dari kata-kata. Perbuatan baik adalah dakwah paling efektif. Dan yang ketiga adalah Islam adalah agama sosial, dan di mana kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari iman. Yang keempat, gunakan kearifan lokal, budaya setempat bisa menjadi jembatan dakwah. Yang kelima adalah kelembutan melakukan hati. Pendekatan yang penuh kasih lebih efektif daripada paksaan. Dan yang terakhir adalah ajaran mandiri, bukan sekedar memberi bantuan sesaat, tapi membantu orang lain. Ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.